Oke, selamat bertemu lagi sahabat sehat Bayu Karta. Tanggal 14 sampai 20 Maret ini adalah hari kesadaran otak. Mudah-mudahan kita semua sadar ya, dan supaya kita lebih sadar, sebentar kita akan berbicara tentang apa ya, kok saya lupa ya. Ini loh, memang kadang-kadang kita lupa inilah, lupa itu, naruh kacamata di mana. Untung nggak lupa istri ya saya masih ingat sama istri. Kita kenal di masyarakat itu ada yang disebut pikun, ya pikun atau istilah kedokteran itu demensia kalau saya tidak salah ya. Nah, apakah ini berbahaya apa enggak sih gitu ya? Apa gimana sih demensia itu apa dan sebagainya? Karena ini hal-hal yang sering kita temui di kehidupan kita masing-masing gitu ya. Apalagi yang punya utang sering lupa sama utang gitu, ya. Jadi tentang demensia ini atau pikun ini yang terkait dengan memori, kita perlu seorang yang membantu kita nanti untuk berbicara atau membicarakan tentang hal itu, supaya kita lebih mengerti tentang apa itu pikun, apa itu demensia. Dan kita saat ini ditemani oleh Dr. Yovita Stefani Sutantio, spesialis neurologi, dokter muda ya, tapi udah punya suami ya, muda, cantik, pinter setahu saya ya. Ini beliau akan memberitahukan kepada kita apa itu demensia dan seterusnya. Oke, selamat bertemu kembali Dokter Yovita, mudah-mudahan sehat ya. Gimana, Omikron nggak ada dampak apa-apa kan? Aman dok, aman. Aman. Alhamdulillah, puji Tuhan ya, kita bisa ini. Oke dok, kita pengen tahu sebetulnya ya, memori itu apa sih dok? Oke, terima kasih Dokter Elvidon. Ya. Jadi memori itu sebetulnya ingatan. Jadi memori itu merupakan salah satu fungsi dasar, fungsi luhur, fungsi intelektual dari seseorang. Kita umpamakan otak kita ini suatu komputer. Ya. Nah, di dalam otak kita itu ada suatu bagian kecil yang disebut dengan hipokampus. Itu bisa kita andaikan seperti CPU. Jadi, apapun input yang masuk ke dalam otak kita atau apapun input yang masuk ke dalam komputer itu akan dicerna oleh otak kita dan akan disimpan ke dalam hipokampus. Apabila sesuatu input itu merupakan sesuatu yang kecil, tidak membutuhkan intensi di dalamnya, kita tidak ada minat yang berlebih terhadap sesuatu input itu, maka akan masuk menjadi memori yang kita sebut dengan memori jangka pendek. Misalnya Dokter Elvido nanya ke saya, dok, alamat dokter di mana? Saya kasih tahu sepintas. Mungkin akan ingat hari ini, tapi besok dan seterusnya belum tentu. Gitu. Tapi beda kalau sesuatu input itu adalah sesuatu yang bermakna, sesuatu yang kita punya minat lebih nih terhadap itu. Misalnya saya hari ini berbincang dengan Dokter Elvidon di sini, itu kan sesuatu yang ada daya tarik tersendiri kan, itu akan langsung masuk ke dalam memori jangka panjang dan kita akan ingat terus sampai nanti saya tua. Mungkin saya akan ingat hari ini saya berbincang di sini dengan Dokter Elvidon. Mungkin kurang lebih seperti itu Dokter Elvidon tentang memori. Sampai tua nanti kita bicara-bicara di sini. Waduh, keren juga ya. Jadi seorang itu ada memori tadi chips ya, apa CPU-nya? Betul. Gitu ya. Apakah bisa terkena gangguan memori? Dan kalau terkena, tolong dokter jelaskan juga gangguan memori itu apa aja sih gitu ya. Mungkin kan berbeda dengan sama gangguan jiwa enggak ya kali ya? Memori lain ya. Iya betul. Kalau namanya gangguan memori berarti kan ada gangguan dari terhadap penyimpanan memori tersebut. Bisa keluhannya itu semacam input yang baru masuk tapi kita sudah langsung lupa, atau gangguan memori jangka pendek, atau mungkin inputnya udah masuk gitu, tapi kita mengeluarkannya lagi susah, recall-nya lagi susah. Semua gangguan memori tersebut itu merupakan salah satu gejala dari berbagai penyakit. Salah satu penyakit yang sering kita dengar adalah penyakit pikun atau yang dikenal dengan demensia. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke ya, jadi memang gangguannya itu memang sama kayak komputer kayaknya ya. Nanti kalau disimpan macet gitu kan, nggak bisa dikeluarin lagi, itu udah termasuk gangguan ya. Betul. Kemudian tentang demensia dok, pikun. Saya merasa ya, akhir-akhir ini saya kok merasa kadang-kadang cepat lupa dibanding dulu. Ya.
Dulu waktu saya muda, saya pernah muda loh dok ya. Dulu waktu saya muda itu, saya bisa nginget nomor telepon temen itu banyak. Bener-bener, kalau saya ingetin, inget. Tapi sejak usia saya, lebih dari setengah abad, itu kok sulit ya sekarang mengingat. Menurun itu. ya? Menurun. Itu kan ingatan saya yang lama, artinya yang saya simpan. Ya. Yang barusan, ya mungkin masih ingat-ingat aja sih dok, gitu ya. Tapi nggak seperti dulu. Ya. Mulai ada lupa. Ya. Itu demensia atau bukan? Ya. Apa bisa juga pada orang muda? Barangkali ya, dokter silakan jelaskan dok. Jadi betul kata dokter Elvidon, semakin meningkatnya usia kita, itu otak itu memang akan semakin muncul kemunduran-kemunduran. Yang kita istilahkan dengan kedokteran itu adalah degeneratif, kemunduran fungsi otak. Betul. Tetapi kemunduran ini apakah sesuatu yang normal atau sesuatu yang patologis atau sesuatu yang abnormal? Kalau kita katakan suatu demensia, berarti degeneratif ini terjadi berlebihan, atau proses penuaan otak ini terjadi lebih dibanding dengan usianya. Dini begitu ya? Betul. Penuaannya terjadi, misalnya kan usianya masih usia 60, tapi kok otaknya sudah otak 80 gitu. Jadi otaknya lebih menua dibanding dengan seharusnya. Nah, tidak semua pikun itu kita katakan demensia. Tentu ada kriteria-kriterianya. Kita katakan suatu demensia itu apabila sudah ada penurunan fungsi intelektual atau fungsi kecerdasan. Jadi tidak hanya pikunnya saja, fungsi kecerdasan itu ada gangguan bahasa, gangguan memori tentunya. Awal-awal mungkin hanya gangguan memori, tapi lama-lama gangguan kecerdasan yang lain terganggu, seperti gangguan bahasa, visual spasial itu tata ruang, terus orientasi itu juga terganggu. Dan dikatakan demensia bila terjadi penurunan itu sudah mengganggu fungsi kita sebagai manusia. Jadi sudah mengganggu fungsi sosial kita, sudah mengganggu perilaku kita, itu baru dikatakan demensia. Ya kalau masih kalau melihat dokter Elvidon bisa berbincang baik seperti ini, ya. bisa menyembuhkan pasiennya. Belum ya. Nah, moga-moga belum ya. Tapi kalau ada kecurigaan bisa datang untuk berobat. Kita screening apakah ada sesuatu yang patologis atau itu masih sesuatu yang normal. Oke, yang tadi berarti demensia itu bisa ya kena pada orang yang usia lebih muda. Ya, artinya kan mungkin batasan dokter tadi 60 tahun. Betul. Ya. Di bawah 50 barangkali atau bawah 40 bisa. Okay. Demensia itu bisa mengenai siapa saja. Bisa mengenai siapa itu saja. Itu resiko apa saja yang membuat bisa demensia, ya entah itu muda atau tua, atau juga penyebab-penyebabnya dok, barangkali dokter bisa menjelaskan. Jadi demensia itu banyak jenisnya sebetulnya, banyak jenisnya. Tetapi yang paling umum yang sering didapatkan pada seseorang itu ada dua, yang paling umum aja ya, nggak usah yang aneh-aneh deh. Demensia vaskuler itu bila terjadi kepikunan akibat stroke yang berulang. Stroke yang berulang. Stroke bisa ya buat orang. Betul. Terutama stroke yang merusak otak yang memiliki fungsi dari fungsi kecerdasan tadi atau fungsi memori. Otak kan banyak fungsinya. Betul. Itu juga bisa menimbulkan pikun yang kita sebut dengan demensia vaskuler. Ya. Itu juga cukup sering. Pembuluh darah gitu ya vaskuler. Betul, vaskuler itu pembuluh darah. Nah, yang kedua itu demensia Alzheimer. Demensia Alzheimer itu biasa dikaitkan dengan usia tua. Nah, kita berbincang yang demensia vaskuler dulu, ini faktor resiko tadi kaitannya. Tentu saja kalau demensia vaskuler itu penyebabnya adalah stroke, jadi apapun faktor resiko yang dapat menyebabkan stroke itu dapat menyebabkan demensia vaskuler, seperti merokok, darah tinggi, apalagi kolesterol, obesitas, kegemukan, gaya hidup yang tidak baik, misalnya mager nih, apalagi kita lagi isoman ya. Itu dia. Banyak mager, malas bergerak, itu juga merupakan salah satu faktor resiko menjadi demensia vaskuler. Ada faktor-faktor yang menjadi faktor resiko stroke itu merupakan faktor resiko dari demensia vaskuler. Nah, tapi beda dengan demensia Alzheimer ya. Kalau demensia Alzheimer itu kita bagi menjadi dua sebetulnya. Ada faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi, ada faktor resiko yang bisa dimodifikasi. Yang tidak bisa dimodifikasi itu genetik ya. Karena faktor demensia Alzheimer itu 5% keturunan. Jadi maksudnya genetik gimana dok? Hati-hati.
struktur otaknya atau apa ya? Ada gen-gen tertentu yang apabila gen, itu ya. didapatkan dia bisa beresiko besar Turunan untuk ya, kayak darah betul, tinggi begitu merusak. barangkali. Ya kurang lebih bisa merusak otak lebih dini. Nah Iya. itu yang tidak bisa dimodifikasi ya, kita nggak bisa merubah, itu sudah sesuatu yang dari ilahi memang. Bawaan ya. Bawaan opa oma kita misalkan demensia Alzheimer ya kita beresiko 5%. Tetapi ingat ada faktor resiko juga yang bisa dimodifikasi. Contohnya? Seperti pendidikan. Gitu. Kalau Ya. pendidikan kita tinggi, kecerdasan kita baik, itu bisa membantu mengurangi resiko demensia Alzheimer. Pendidikan itu nggak selalu harus sekolah tinggi ya, tapi dengan bersosialisasi, dengan banyak membaca, banyak belajar itu juga bisa. Artinya kita pakai terus ya otak kita. Betul, lebih sering itu juga dipakai, salah lebih- satunya. Betul Ya, sekali. betul. Menjaga otak kita agar tetap aktif. Ya. Itu juga kalau otak kita banyak diam, kita pasif, kita misalkan jarang menemui opa oma kita banyak diam di rumah, tidak ada teman untuk berbincang, itu juga merupakan salah satu faktor risiko untuk terjadi Even demensia itu mikir yang jahat gitu ya. Alzheimer. Iya. Nah itu juga Pokoknya sama. mikir lah pokoknya gitu ya. Itu juga hati-hati. Iya. Tidak hanya fisik saja, tetapi juga emosi. Emosi juga menjadi salah benar, satu ya. faktor pencetus untuk terjadinya demensia Alzheimer. Misalkan, apalagi usia tua ya, sering gampang terbawa Ya. emosi, sering baper, nah, itu sering sensitif kan. Nah itu emosi-emosi yang tidak baik, emosi-emosi yang tidak stabil itu juga bisa mempermudah Betul. terjadinya demensia Ya, Alzheimer. makanya jangan baper-baper ya. Apalagi yang sering di dunia maya tuh kadang suka baper ya. Iya, sensitif, julitin orang lain, Nah, itu dia. Ini kok jadi kayak ngobrolin apa kita ya? Baper sama julid segala. Iya. Memang ternyata ya, saya ngelihat di sekitar kita memang banyak hal-hal yang seperti demensia itu. Cuma barangkali orang ya, kan mau pergi ke dokter itu kan harus punya alasan, ya. Saya mau bawa ke dokter, kapan sih saya bawa? Tentu kita harus bisa dong menduga-duga nih, saya apa ya ngeceknya gimana ya nih, kalau begini saya bawa, kalau enggak ini bukan demensia barangkali. Tapi kecurigaan kita tentang demensia itu kan bisa dibuktikan oleh apa sih kalau orang umum secara mandiri gitu loh maksudnya. Ada nggak pemeriksaan gitu? Nah, ada justru gitu ya. Kita kan yang paling dekat dengan keluarga kita ya. Jadi memang yang paling tahu awal itu ya pasti orang-orang terdekatnya. Karena dia yang paling mengenal. Jadi kita harus mengetahui gejala dini dari Alzheimer itu ada dikatakan 10 tanda demensia Alzheimer Mungkin ya, terutama ya. 10. Ini saya ada gambarnya nih. Saya kasih tunjuk sebentar ya. Mana nih? Nah, ini dia. Kelihatan kah? Nah, itu nanti ditampilkan ya. Jadi ada 10 tanda gejala demensia. Gejala yang pertama itu adalah gangguan daya ingat. Itu pasti. Komponen utamanya adalah gangguan memori. Lupa. Mungkin awal-awal lupanya tuh memori yang recent, memori yang jangka pendek. Misalkan tadi pagi baru sarapan tapi lupa sarapannya minta sarapan apa. lagi ya. Nah, itu. Beda sama rakus beda ya. Beda, Betty ya. Terus misalkan udah kunci pintu, lupa udah kunci pintu, diperiksa bolak-balik, udah kunci pintu ya. belum. Terus misalkan ada anaknya, dokter Elvidon datang, baru nanya, adik dari mana? 10 Balik kemudian lagi. lupa, tanya lagi, adik dari mana? Dan sebagainya. Pertanyaan berulang. Nah, itu mungkin awal-awal jangka pendek dulu yang terkena, tapi lama-lama juga memori jangka panjangnya juga bisa terkena. Misalkan jadi lupa nama anak, lupa alamat dan sebagainya. Itu gejala yang paling utama, gangguan memori. Yang kedua, sulit fokus. Jadi pekerjaan-pekerjaan sederhana aja jadi panjang. Misalkan biasa membacanya cepat, ini kok baca nggak pindah-pindah halaman gitu, karena terus di situ ya. gitu ya, pokoknya stuck gitu ya. gangguan fokusnya dia terganggu. ya. Okay. Terus yang ketiga, sulit melakukan kegiatan familiar. Misalkan seseorang punya hobi memasak, Ya. bisa dia nyalain kompor, itu kan sesuatu yang sederhana. Tetapi ketika dia demensia, dia mengalami kemunduran. Nyalain kompor aja rasa susah sekali. Jadi hal-hal yang biasa dia lakukan mudah, itu Jadi terasa sulit, susah. gitu ya. Nyalain TV aja harusnya bisa dia menggunakan remote. Ini Iya. lupa cara menggunakan remote. Nyetir lupa caranya. Itu juga harus diwaspadai. Iya. Yang keempat, disorientasi. Karena orientasi itu kan tadi merupakan salah satu fungsi luhur, sedangkan demensia itu adalah gangguan dari fungsi luhur.
Orientasi itu apa ya? Awareness terhadap lingkungan kali ya. Orientasi. Jadi ada orientasi waktu, Ruang gitu. orientasi tempat, orientasi orang. Jadi lupa nih ini pagi apa malam ya. Terus nggak tahu jam. Terus nggak tahu tempat. Kamar mandi apa kamar tidur nih ya. Jadi pipis sembarangan. Karena dia nggak tahu ini apa nih tempatnya, dia bingung. Terus orang tertukar. Ini anaknya atau ayah saya, ini pembantu atau orang asing, dia sulit membedakan. Oke, kalau itu beda nggak sih dok sama orientasi begini? Dia lebih mengingat yang lama-lama dulu, nggak gitu. Itu beda ya? Yang barusan tuh lupa gitu. Betul. Itu khasnya juga, itu gangguan memori masuknya. Gangguan memori karena gangguan memori yang baru-baru tuh lupa. Jadi dia mengulang-ulangi yang lama-lama. Itu kayak ini nggak sih dok? Kayak apa yang udah penuh gitu pitanya terus nggak bisa diisi lagi. Karena mengecil, tadi CPU-nya atau hipokampusnya mengecil ya. Tadi gangguan orientasi. Terus yang kelima, sulit memahami visuospasial, tata ruang. Biasanya jadi dia sulit membedakan benda-benda nih. Jadi tidak bisa menggunakan benda-benda yang sudah biasa digunakan. Misalkan sendok garpu, umum dia bisa makan, biasanya dia bisa makan. Ini kok jadi lupa sendok tuh cara penggunaannya gimana pisau itu untuk apa dan sebagainya. Makanya harus dijauhkan dari benda-benda yang berbahaya. Gangguan berkomunikasi. Ya, termasuk juga itu ya. Betul, jadi makanya orang-orang dengan demensi itu bisa jadi menarik diri. Karena dia nggak percaya diri, mengobrol sebentar dia jadi kehilangan arah, ngeblank, mau ngomong, bingung arahnya mau kemana. Terus jadi, nah ini juga sering nih, menaruh barang tidak pada tempatnya. Misal, naruh anting. Biasanya naruhnya di meja, misalkan. Biasanya naruh di meja. Tapi dia lupa nih, hari ini dia naruhnya di lemari. Besoknya dia masih ingat kan, dia naruh antingnya biasanya di meja. Ternyata tidak ada antingnya. Terus akhirnya dia menyalahkan orang lain. Oh, jangan-jangan ada yang nyuri anting saya dan sebagainya. Jadi paranoid. Itu juga sering. Terus salah membuat keputusan. Pakai baju tengah malam nih, misalkan jam 2, karena kan dia tadi gangguan orientasi, jam 2 subuh bangunin anaknya. Ini saya udah pakai baju bagus nih, ayo kita pergi ke mall, padahal jam 2 subuh gitu. Terus pakai sendal, nggak bisa bedain kanan kiri. Terus menarik diri dari pergaulan, tadi yang dibilangnya jelas ya itu ya. Ya pasti ya, gangguan komunikasi, jadi nggak percaya diri dan sebagainya, jadi dia malu bertemu dengan orang-orang. Dan yang terakhir, perubahan perilaku. Itu kalau udah berat. Jadi karena dia nggak percaya diri, ada banyak gangguan, otomatis dia jadi lebih sensitif. Lebih sensitif, lebih mudah tersinggung. Lama-lama sifat dasarnya dia akan keluar. Misalnya dia seseorang yang pemarah, muncul tuh egonya muncul, mudah marahnya muncul. Itu salah satu saja atau mungkin dokter punya patokan? Ini kalau dari 10 ini 6 misalnya atau gimana? Salah satu saja sudah muncul gejala ini, itu sudah harus datang ke dokter untuk melakukan screening. Oke. Jadi kalau ditanya siapa aja yang mesti diperiksa ya tentang memori ini tadi, ya mungkin orang-orang yang 10 kategori ini ya. Betul. Salah satu dari 10 kategori ini tanpa pandang umur. Tanpa pandang umur. Nah, tetapi begini, kalau usia muda pun sudah ada gejala-gejala ini, tentu harus diperiksakan, itu sudah jelas. Apalagi kalau ada faktor resiko tadi kita sebut, misalkan usia muda dengan merokok yang kuat, apalagi pasca stroke dan sebagainya, tentu dia harus berobat. Tetapi opa-oma kita yang udah di atas usia 60 atau 65 tahun tanpa gejala pun baiknya datang untuk dilakukan screening. Karena apabila ditemukan demensia itu dalam grade-grade awal, masih stadium-stadium awal, ini masih lebih mudah dibenahi dibanding dengan stadium-stadium lanjut. Kalau udah stadium lanjut sudah tidak bisa disembuhkan. Demensia itu kabar buruknya belum ada obat yang sangat baik yang untuk menghentikan prosesnya, karena tadi dibilang progresifnya tuh berat. Ya, ini saya kasih gambar ya, sebentar. Saya punya gambarnya. Nah, ini sekali saya tunjukin gambarnya ya. Ini gambar otak yang mengenai demensia Alzheimer. Demensia Alzheimer bisa dilihat di depan di layar, nanti dimunculkan ya gambarnya. Jadi ini adalah gambar otak yang mengalami demensia Alzheimer. Jadi
Karena di demensia Alzheimer itu terjadi ada proses genetik, di situ biasanya muncul mana ya? Nah ini nih, pada demensia Alzheimer itu ada muncul plak-plak di dalam otak kita. Jadi semacam racun gitu ya di dalam otak. Jadi gitu betul ya. lah, ada sesuatu racun yang bisa merusak syaraf-syaraf itu. Jadi syarafnya, bayangkanlah syaraf-syaraf itu terputus, gitu. Syaraf-syarafnya terputus, Itu dari syaraf-syaraf makanan jadi atau dari apa rusak. enggak, Dok? Dari segala faktor resiko itu, Faktor terutama resiko, ya. genetik. Ada 5% genetik dan faktor resiko yang lain. Sumbatan kolesterol gitu ya misalnya. Ya, dan mungkin sebagainya. Akhirnya muncullah plak-plak ini namanya plak senil. Memang usia tua ada, tapi Senil, tidak sebanyak ini gitu. Tapi pada demensia ada muncul yang merusak hubungan syaraf antar syaraf. Jadi syaraf-syaraf ini hubungannya tidak baik. Lama-lama syaraf-syaraf ini mati secara perlahan. Akhirnya terjadi pengecilan atau penciutan dari otak. Atrofi ya. Ya, atrofi bahasa kedokterannya. Nah, otak yang normal ini seperti ini, padat dia. Betul. Terus antar otaknya celah-celahnya sempit. Sempit, ya. Pada demensia Alzheimer lihat menciut sekali drastis, terus antar celah antar otaknya jadi merenggang. Itu 20-25% kan. Nah, ini kalau udah berat nih. Udah Nah, berat, kalau bayangkan kalau sudah berat begini bagaimana kita bisa mengembalikannya lagi? Gitu ya. Jadi belum ada obat yang bisa mengembungkan syarafnya lagi gitu, Tapi kalau tahap memperbaiki awal tadi syarafnya dokter lagi. bilang tahap awal itu masih Tahap awal tuh bukan menyembuhkan, tetapi memperbaiki gejala dan mencegah supaya tidak terlalu progresif. Oke, jadi dia tetap berjalan sih sebenarnya, Tetap tapi berjalan. nggak progresif ya dalam waktu singkat. Ya, jadi tapi buruk kan kita gitu tidak ya. usah memperbaiki otak yang Ya. sudah telanjur rusak. Ya, Oke, ini oke. kalau di penampang melintang tampakannya akan seperti ini. Jadi kalau pada demensia Alzheimer itu otak yang menciut, otak yang rusak itu adalah otak yang di bagian samping atau bahasa kedokteran temporal. Temporal ya. Nah, di otak samping itu di bagian dalamnya ada CPU-nya otak tadi, Ya. hipokampus namanya. Ya. Di demensia Alzheimer penciutannya terutama adalah di bagian samping. Jadi di bagian samping itu harusnya hipokampusnya bentuknya bagus, tapi karena syaraf-syaraf di situ rusak, jadi hipokampusnya juga mengecil. Ya. Ya, di gambar ini juga kelihatan hipokampusnya jadi mengecil, menciut ya. Nah, ini tahapan-tahapannya. Ya. Jadi ada tahapan-tahapannya, tahapan ringan kan menciutnya masih belum terlalu berat. Ketika sudah tahapan berat, menciutnya sudah berat ya kita tidak bisa lagi mengembalikan menjadi Kelainan bagus otak itu lagi. udah irreversibel gitu. Betul, Jadi sudah nggak bisa tidak bisa kembali kembali. kepada normal ya. Obat yang ada hanya mencegah supaya progresifnya itu tidak curam sekali. Jadi melandaikan jalannya. Apa sih dok? Itu vitamin tuh apa sih? Tidak, itu adalah obat-obat yang untuk merangsang sehingga hubungan syaraf antar syaraf yang tadinya terputus masih ada zat-zat neurotransmitter yang tadi masih diharapkan. Iya. Jadi masih ada komunikasi antar syarafnya. Jadi gitu. dirangsang lagi ya, Betul. yang lemes-lemes itu tadi. Betul. Jadi moga-moga dengan diberikan obat, diberikan perangsangan, terus juga nanti ada terapi-terapi khusus juga bisa tidak terlalu progresif dan gejala-gejalanya berkurang. Jadi diharapkan dari gambar-gambar ini sudah dijelaskan ketika ada seseorang pasien demensia yang datang diharapkan sedini mungkin. Ya. Sedini mungkin bisa datang berobat. Gitu. Dan itu saya rasa peran keluarga besar kayaknya dok ya. Betul, Untuk betul. terapinya kan saya kira-kira saja tadi kan obat itu nggak bisa menyetop begitu kan prosesnya. Jadi mungkin yang lebih ini kan lebih ke pencegahan ya barangkali dok ya. Betul. Dan keluarga punya Peran penting yang di penting situ. sekali. Jadi kalau secara spesifik dokter bisa barangkali menjelaskan apa sih yang harus kita lakukan untuk mencegah supaya demensia ini nggak cepet lah gitu. Ketika kita sudah tahu faktor resikonya apa, tentu akan lebih mudah buat kita mencegahnya. Oh ya. Ya kan? Nah, Faktor seperti resikonya tadi, gitu ya. betul, kita harus mengenali faktor resikonya. Tadi udah disebut, faktor resikonya salah satunya adalah gaya hidup. Jadi kita Lifestyle. harus mengubah lifestyle kita menjadi lebih baik. Nggak boleh mager, harus banyak olahraga, rokoknya juga harus dihentikan, alkohol juga tidak boleh dikonsumsi, buah sayur diperbanyak. Juga kalau khusus untuk demensia Alzheimer, kita harus mengaktifkan terus otak kita
aktif itu nggak harus mikir terus itu enggak ya, dengan berbincang seperti ini itu kan juga mengaktifkan sel otak kita dengan main menonton. game boleh nggak? Kalau udah tua suruh main game gitu. Boleh, kenapa Boleh, ya? enggak? Tetapi harus ada batasannya karena kan yang lain-lain juga kena ya, misalnya ketegangan otot, mata dan sebagainya kan. Tapi salah satu main game itu kan juga merangsang aktivitas otak dengan mendampingi opa-oma kita, bantu mencarikan hobi, memelihara ikan, misalkan tanaman, itu kecil-kecil. Yang kecil-kecil gitu kan juga bisa membantu supaya hobi lah, mencegah. hobinya digali betul ya. Masih muda itu dicarilah hobi ketika nanti masa tuanya mau ngapain ya, udah direncanakan ya dari sekarang supaya ketika tuanya nanti tidak pasif. Tapi sekarang juga harus tetap berkegiatan, ntar nggak bisa mikir buat tua. Harus secerdas mungkin, pendidikan harus tinggi mungkin yang penting. Oke, kalau dokter sendiri di Bayu Karta dok ini, kalau udah kalian gitu ada tempatnya khusus, maksudnya kliniknya ada nggak sih dok? Saat ini sih kliniknya masih bergabung dengan Poli Syaraf. Biasanya kan bisa ya dok ya, itu ada memori, klinik khusus apa gitu kan? Klinik memori. Tapi ya menerima loh, semua itu dokter Vita ini semua kelainan neurologi diterima sama dokter Vita. Jangan ragu ke sini. Ya, pasiennya banyak loh. Padahal di Bayu Karta ini, beliau ini dulu memang di Bayu Karta ya, sebagai dokter umum, kemudian sekolah, selesai kembali lagi, dan belum lama loh kembalinya, tapi pasiennya udah banyak ya. Itu kan artinya secara kualitas oke lah pokoknya dokter Vita ini ya, gitu loh. Ya, masih ada lagi barangkali yang saya ingin ini dari dokter, barangkali bisa memberi satu kesimpulan, sedikit kesimpulan atau tips lah ya kepada pemirsa kita yang tadi yang melihat, menonton dan sebagainya. Apa sih tentang demensia itu, apa yang penting barangkali dokter bisa sampaikan, silakan. Iya, ada satu tagline untuk pasien demensia, yaitu jangan maklum akan pikun. Jangan maklum akan pikun. Jangan maklum, nggak mau tahu pokoknya. Gitu biasanya kita ngeliat opa-oma kita lupa. Wajar lah, namanya juga udah usia tua. Betul, itu seringnya. Nah, jadi biasanya dibawa ke poliklinik neurologi itu udah gejalanya udah berat. 10 gejala demensia tadi udah ada semua. Ketika itu kan kita sama-sama udah tahu itu sudah terlambat, udah nggak bisa lagi. Obat juga ya cuman ya mengurangi sedikit lah. Gitu. Jadi bagusnya mencegah secara dini. Jadi buat teman-teman yang sudah menonton acara ini, memang sengaja diadakan untuk campaign ya, kita berkampanye. Untuk mengajak semua teman-teman, lihatlah selingkungan kita, buka mata, lihat terutama opa-oma kita. Bila ada opa-oma yang sudah memiliki gejala seperti tadi disebutkan, pikun-pikun sedikit itu jangan dimaklumi. Datang berobat ke dokter spesialis syaraf terdekat di mana saja boleh untuk dilakukan pemeriksaan memori. Pemeriksaan memori itu banyak macamnya. Pemeriksaan memori itu ada beberapa dokter syaraf yang masih paper based. Tapi kalau di Bayu Karta ini sudah computer based. Jadi ya kita memeriksa semua dengan udah sophisticated dong kalau gitu ya, canggih. Udah canggih, udah disupport kita dengan sistem komputer. Jadi pemeriksaan memorinya juga lengkap. Di situ kita bisa memeriksa dengan jelas domain-domain memori mana saja yang terganggu, misalkan apakah bahasanya kah terganggu, orientasinya terganggu. Jadi kita tahu spesifik benar mana aja yang terganggu, berapa derajat beratnya, apa saja yang harus diperbaiki dan sebagainya. Jadi dengan itu harapannya kita bisa lebih baik lagi untuk men-treat opa-oma atau pasien-pasien dengan demensia. Oke, aduh ini sekali ya. Jelas loh, kalau bagi saya jelas. Mudah-mudahan buat penonton juga, pemirsa juga jelas ya. Saya kira apa sih tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Yovita. Demensia itu apa sih? Pikun gitu ya. Ada yang karena penyakit, ada yang memang karena usia gitu ya. Yang nggak bisa dihindari tuh, genetik, ya ada yang bisa dimodifikasi dan sebagainya. Tentunya kalau pemirsa mendengar dari awal pasti tahu tadi itu ya. Dan bagaimana juga kita diberi keterangan tentang mengenali tanda-tanda pikun ya sehari-hari secara mandiri ya. Entah itu jadi cepat lupa, hal yang biasa lakukan jadi nggak dilakukan, komunikasi terganggu dan sebagainya. Tadi kita udah melihat ada 10. Jangan menunggu sampai 10, tapi 1 juga udah kita warning ya. Kita coba di Bayu Karta ini Dokter Yovita ada. Jadi jam berapa aja sih dokter praktek tuh? Hari apa aja? Tiap hari dok?
Hampir. Hampir tiap hari ya. Dari itu hari kan Senin ya. sampai hari Ready loh, Sabtu. ready ya. Biasanya jam berapa dokter kalau? Hari Senin sampai Jumat tuh siang sore. Jadi dari jam 12 sampai jam 6. Wow. Hari Sabtu pagi. Ya, jadi nggak susah ya nyari dokter spesialis neurologi, terutama dokter Yovita ini, Bayu Karta. Jadi kalau ada klien-klien yang tadi dikenali dari 10, satu saja, Anda sudah harus membawa tuh orang tua kita ya. Karena gini, kalau orang demensia itu sebenarnya dianya sendiri mungkin tidak akan merasakan kesulitan dan sebagainya, justru yang repot kita ya, iya, dok, ya. Orang-orang sekitarnya. Repot, serba bingung ya, nggak diurus bagaimana. Toh secara fisikal kadang physically bagus kadang-kadang kan, sehat tapi kok pikun gitu ya. Iya, ada penelitiannya loh beberapa sebagian besar dari caregiver itu justru meninggal duluan dibanding dengan pasiennya. Karena kan depresi ya, depresi. Nanya bolak-balik, subuh-subuh diajak pergi, nanya nggak ngerti-ngerti itu kan mendem ya, lama-lama darah tinggi naik, penyakit muncul. Betul. Memang nggak bisa ya kita misalnya kalau di panti jompo juga kan ya, kalau berteman dengan sesama begitu makin pikun kali dong. Kalau ada kegiatan-kegiatan di situ ya mengurangi ya, cuman namanya tinggal dengan keluarga sendiri, dengan wajah-wajah yang sudah familiar, tentu itu kan membuat lebih nyaman. Betul. Memang nggak semua orang juga setuju sih dok ya, seorang yang demensia itu dibawa ke panti jompo misalnya ya. Ya terlepas dari kewajiban seorang anak barangkali kepada orang tuanya ya. Dokter, masih ada yang masih dokter ingin sampaikan? Karena saya kalau mau nanya banyak nanti bisa sampai besok nih. Ya, tapi udah jelas kok. Bagi saya sih sebenarnya sudah sangat jelas ya. Mudah-mudahan buat para pemirsa juga ini sangat jelas tadi tentang demensia. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, boleh. Ini kan di YouTube ya. YouTube, Instagram, Facebook. Jadi bisa nanti bertanya di situ. Ya mudah-mudahan Dokter Yovita nanti bisa juga menjawab atau wakil Dokter Yovita ya. Yovita banyak wakilnya saya. Jadi terus agen-agen kita di sini banyak ya yang bisa menanya, kemudian jawaban itu kita isi di situ. Saya kira begitu Dokter Yovita ya. Terima kasih banyak Dokter Yovita sudah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol ini, ngobrol-ngobrol yang berisi loh gitu ya. Bukan ngobrol-ngobrol kosong ini gitu ya. Jadi mudah-mudahan kesempatan lain untuk topik-topik yang lain kita ya mohon Dokter Yovita masih bisa memberikan informasi tentang itu. Ya terima kasih dokter karena sudah membuat kami lebih pandai hari ini. Ya oke, para pemirsa sahabat Sehat Bayu Karta yang tercinta, demikianlah pertemuan kita dengan Dokter Yovita tentang demensia dalam rangka menyambut Hari Kesadaran Otak 14 sampai 20 Maret 2022 ini. Ya. Sampai bertemu. Kalau sakit, jangan repot. Ke Bayu Karta aja.